PT Triantama Sentosa. PT Triantama Sentosa terbentuk oleh dorongan kebutuhan jasa dan pelayanan psikologis bagi masyarakat dalam lingkup profesionalitas. Kami menyediakan layanan psikologi terbaik yang dapat membantu di lingkup industri, organisasi, lembaga pendidikan, maupun individu. Kami juga terus mengembangkan usahanya di berbagai kegiatan, yaitu meliputi Human Development Consultant, Psikologi Konsultan, Tinta Indonesia, dan Special Kids Therapy Center. PT Triantama Sentosa terus berkarya untuk negeri. Ibu, iya, kasih. Om, sehat Om? Alhamdulillah. Yuk, Ya. kita ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Aduh, gua agak grogi sih saat ini. Kenapa ya? Apa mungkin karena bos gua dan di sini ada senior gua gitu. Tapi gua bahagia banget kali ini. Aduh, ada kesempatan yang sangat berharga, yang sangat gua tunggu-tunggu sebenarnya untuk berbagi ilmu dan ngobrol langsung sama beliau. Siapakah beliau? Om Husni. Om, apa kabar? Alhamdulillah. Ini kita sebelumnya udah protokol COVID-19 sudah dijalankan. Tadi di awal juga masuk ke sini. Kita di mana ya ini ya? Kok ada nuansa-nuansa Betawi-Betawi gini, Om? Oh, ini namanya Dapur Betawi, Mas Tasa. Dapur Betawi, restoran yang dibangun sama temen. Terus kebetulan lokasinya di dekat rumah bokap. Daerah mana, Om? Lebak Bulus, sekarang tengah yang ini. Oh, Lebak Bulus. Dengar-dengar cabangnya sekarang udah ada 4. Dia bikin cabang 4. Oh, gue di sini berasa kayak di rumah Sidul, Om. Emang nuansanya nuansa Betawi, nuansa Betawi yang dibangun. Emang tantangan kalau ngobrol gini, ngopi gini di rumah makan sih, aduh, apalagi warung Betawi kan, tahu sendiri makanannya luar biasa. Aduh, soto Betawi, Pecak lele, waduh, apalagi Om? gabus pucung, Waduh, itu yang selendang mayang ada? Selendang mayang. Ada, Om? Terus sayur pengantin, sayur besan. Harus coba ya datang ke sini ya. Di mana, Om? Di Karangtengah, Dapur Betawi, Dapur Betawi. Salam buat ownernya siapa, Om? Mas Harno. Nanti kita ngobrol ya, Mas Arno. Dan terima kasih banyak Tempatnya? Dapur Betawi yang sudah menyediakan tempat untuk kita ngopi. Mudah-mudahan berkah selalu, sukses selalu, dan laris selalu dagangannya. Amin. Oke, Om, lanjut, Om. Om, Ya. wartawan apa aktivis, Om? Waduh, pertanyaan berat juga deh. Dari rambutnya sih kayak aktivis ya. Awal-awal udah nanya. Apalagi tadi dapat bocoran Udah. aktivis berapa gitu kan ya. Udah nanya beda sama wartawan. Tapi kalau ditanya seperti itu, saya sampai hari ini dan rencana sampai akhir nanti gitu ya, maksudnya sepanjang karir saya selalu mengaku diri saya sebagai wartawan. Wih, Gitu. Wah, Saya ini memang kebalik nih harusan. selalu mengaku sebagai wartawan. Jadi saya dulu pernah jadi wartawan, bekerja di wartawan Forum Keadilan, terus masuk ke korporasi, ke perusahaan Astra sekarang, sampai sekarang jadi public relation, tapi selalu bilang dalam hati saya, ya saya wartawan. Gitu. Selalu. Itu kalau wartawan di pengalamannya di mana aja, Om? Oh, paling seru itu saya. Itu paling seru. Paling seru aja ya. Oke, Paling seru lanjut tuh aja. saya ditugaskan mendadak waktu itu lagi kerusuhan Ambon. Ambon, Om? Ya, kerusuhan Ambon. Selesai Ambon, saya pulang baru ganti pakaian, disuruh pergi lagi ke Sambas. Itu kan rentetan itu. Itu waktu Sambas kerja di mana Kalimantan. tuh? Di Forum Keadilan. Saya waktu di Keadilan Forum itu. Keadilan. Majalah Forum Keadilan yang segmennya waktu itu hukum dan politik. Lebih banyak ke hukumnya sih.
Jadi saya ngerti banyak nuansanya hukum sama politik ya, Om. hukum sama kriminal Bisa gitu. dibilang aktivis juga nggak? Nah, Tapi tapi lebih ke memang wartawan Om. dulu kalau zaman di kampus itu biasanya ya teman-teman yang dari aktivis itu larinya banyak dari, kalau nggak ke NGO, larinya ke jurnalis. Nah, saya termasuk yang ke jurnalis waktu itu. Kenapa jurnalis Om? Ada teman yang cerita dan saya setuju itu. Dia bilang idealisme itu hanya hidup, ya kata dia ya, dia sebetulnya wartawan. Saya tapi setuju. Ya. Hanya hidup pada 2 jenis profesi katanya. Apa tuh? Wartawan sama dosen katanya. Jadi kalau di luar itu, jadi idealisme kita tuh terjaga. Jadi kita punya semangat untuk. Nah, saya sebagai wartawan senang sekali waktu itu. Nah, kalau Jadi idealisme wartawan apa? kita menyampaikan fakta, kebenaran, menyebarkan informasi kepada publik. Karena publik butuh informasi. Tapi kalau wartawan itu bisa diintervensi gitu nggak sih Om? Bisa, sangat bisa. Ya. Nah, justru itu yang menarik adalah wartawan yang orang yang punya profesi wartawan kemudian menjaga idealismenya itu, gitu. Dan alhamdulillah saya sepanjang jadi wartawan masih bisa menjaga idealisme Aman itu. ya Om ya. Emang harus punya prinsip sih Om ya. Betul. Biar jadi ada karakter. Dulu gitu kan. waktu zaman masuk itu saya kebetulan senior saya di forum, saya sebelum masuk forum itu saya bareng teman-teman bikin koran kontan. Jadi kontan tuh. Lupa ya tahunnya, jangan sebut deh gimana. Nanti ketahuan umurnya. Waduh, faktor udah gawat banget. Jadi bikin konten waktu itu belum masih dummy, masih coba-coba. Masih setting tim, setting majalah, setting terbitan macam-macam. Belum sampai launch belum sampai terbit saya. Itu teman bilang memang ada jurnalis putih atau bukan jurnalis putih gitu. itu apa Nah, jurnalis putih itu ya dia nulis berdasarkan fakta, berdasarkan informasi yang dia dapat, idealisme itu. Artinya dia tidak bisa dipesan tulisannya, tidak bisa dipesan poin-poin yang harus dia tulis gitu. Ya kalau memang faktanya seperti dia tulis seperti itu gitu. Tidak bisa dibayar, kira-kira gitu. Itu yang biasa mesen siapa? Customer. Oh. Nah, belakangan ya perkembangannya akhirnya jadi jurnalis yang lebih komersil. Artinya dia bekerja untuk jualan, misalnya jualan mobil, jualan properti, itu kan juga membutuhkan teknik-teknik dan skill dari jurnalis gitu. Berarti emang yang bikin Om tertarik di dunia jurnalis atau wartawan ini ya itu bisa menyalurkan idealismenya. Betul. Aktivis kan? Iya. Aktivis. Dulu kan di kampus kan saya kebetulan sosial politik, jadi begitu masuk di mana Om? Di Depok, Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ya. Universitas Indonesia di FISIP UI. Itu begitu masuk sudah ketemu tuh senior kan kita punya Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi salah satunya ya mengabdi pada nusa bangsa dan sebagainya gitu. Spirit kita waktu itu gimana kita sebagai mahasiswa itu bisa menjadi pembela masyarakat yang lemah gitu. Jadi saya kebetulan ketemu teman-teman yang sudah jadi aktivis duluan gitu. Ya istilah bahasa baru sadar tuh belakangan kita tuh dikader sebetulnya. Sama pihak kampusnya bagaimana? Sama aktivis-aktivis itu. Oh, alah. Ya dikader, dididik. Saya jujur loh, waktu itu saya baru ngerti loh gunanya sekolah itu ya zaman-zaman kuliah itu. Begitu ya. Betul. Jadi saya zaman SMP SMA nggak ngerti ini gunanya apa ya kuliah, belajar. Begitu kuliah di situ saya baru tahu gunanya untuk ini tuh. Saya baru ngerti. Terus terang ya, terlambat sekali. Kaderisasi gitu maksudnya? Nggak kaitan antara pengetahuan sama jadi nggak pure ke pengetahuan gitu ya? kegunaan kita ke masyarakat nanti gitu. Itu yang kemudian sekarang mengubah mindset saya tentang pendidikan. Saya kalau ngajar anak sekarang lebih begitu aplikatif. Saya kasih tahu ini nanti tujuannya ini. Anak juga ngikutin jejak Om juga kan, akhirnya masuk UI juga kan? Alhamdulillah juga ya, itu perjuangan. Padahal juga. Nggak diarahin tuh. Iya. Dia lihat kita, saya cerita kan di rumah. Saya kalau misalkan ada diminta untuk jadi pembicara gitu ya, misalnya jadi narasumber gitu, saya pasti kan latihan dulu di rumah tuh, latihan. Terus anak saya yang masuk UI itu si kakak, saya suruh nonton, gimana kak, gitu. Jadi udah lancar, baru saya. Jadi dia kebayang, ayah tuh di dunia komunikasi. Tapi saya nggak ngarahin dia loh untuk masuk ke situ. Tapi memang kalau yang Ogut tahu nih, beliau ini Pak Husni ini emang family man banget gitu. Dimana gue ngeliat di Ogut Instagram, IG-nya, sosmednya tuh
anaknya apa akrab lah gitu kan. Biasanya kan sosok seorang ayah apalagi wartawan gitu kan. Itu kan keluar rumah kemana-mana. Iya. Apalagi ini Om sebelumnya kan kalau Om di PR ya Om? Ya, public relation. PR tuh apa sih Om? Nah, setelah di dunia jurnalis, Ada PR, ada Purel tuh. sama aja Sama sih, ya? PR, public relation, Sama Purel, ya? public relation. Itu akrabnya di Astra kali ya? Tapi bos saya bilang, orang Surabaya, bos saya, Purel. jangan mau, nggak usah menggunakan nama Purel, karena itu kesannya jelek di Jawa Timur aja. Nanti bisa tanya sama orang-orang Oh iya, di iya. Jawa Timur. Gimana kalau PR? Jadi ya itu masih satu garis sih dengan karir saya sebagai wartawan, kerja 24 jam gitu ya. 24 jam? Iya dong, 24 jam. Saya selalu bilang sama mirip-mirip dengan tentara lah, siap dipanggil. Itu kan saya waktu pergi ke Sambas itu baru pulang deadline, pulang telepon. Pergi ke Ambon. Pulang baru sampai rumah jam 11 malam, dikasih tahu, "Hus, besok jam 4 pagi ya ke Halim." Zaman dulu ke Halim, luar biasa ngeri. Berangkat nih. Nah, berkeluarga kemudian riskan ya kalau waktunya nggak jelas gitu, nggak tentu gitu. Istri saya minta coba cari pekerjaan lain, tapi saya nggak mau nih gitu. Akhirnya masuk ke korporasi, tapi masih ada kaitannya dengan jurnalistik. Itu tahun berapa Om? Ini Masuk- korporasi Astra ya Ya, maksudnya? masuk ke Astra itu 2002. 2002. Lama ya? Wah. 2002 saya masuk Astra, bekerja ngelola website waktu itu. Jadi masih kayak jurnalistik ya. Dari situ ketemu sama chief saya, dia bilang setelah kerja di situ ya, 4 tahunan kalau nggak salah. Chief saya bilang, "Kamu ngapain di bagian itu? Keahlian kamu tuh nggak di situ gitu. Kamu coba main di marketing communication." Jadi saya mulai beralih ke udah ya saya marketing nih udah mulai. Sempet ya? Iya, sempat diarahin ke bagian marketing communication. Lama di situ, terus kemudian ketemu teman-teman PR karena di Astra itu ada grup PR ya. Karena marketing communication itu salah satu bagian dari PR. Nah, ketemu sama PR, saya pikir wah asik juga ya gitu ya. Asik juga. Akhirnya saya masuk ke public relation sekarang. Yang bikin asik apa sih Om dari PR tuh? Nah, Ya, mungkin nanti siap. kalau mahasiswa pengen masuk kan dari komunikasi apa gitu Iya, kan, iya. masuk PR tuh asiknya apa sih Om kira-kira? Saya dari zaman kuliah itu balik tadi ke pertanyaan soal siap, idealisme. siap. Soal idealisme itu. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa kita salurkan gitu. Jadi di public relation itu juga seperti itu. Yang menarik saya jalani sekarang adalah bagaimana mengubah persepsi orang gitu. Di public relation itu bagaimana menjelaskan sebetulnya, bukan mengubah. Bikin image gitu ya? Iya, menjelaskan mengenai persepsi yang baik gitu. Saya senang dengan memotivasi orang supaya orang itu berubah. Sama seperti tulisan kan, Iya, benar-benar. jurnalistik kita kasih tahu fakta yang seperti ini, kita dorong supaya dia berubah gitu. Sama jadi PR juga gitu. Kita punya idealisme, misalnya perusahaan ya. Perusahaan kan kebetulan saya masuk ke Astra juga pilih-pilih perusahaannya. Saya lihat catur dharmanya bagus, kemudian ya kan tahu kan ya catur dharmanya Astra. PR rambut di waktu masuk dikasih buku deh Bermanfaat belajar. bagi bangsa gitu kan, menghargai sesama dan seterusnya. Itu bagus gitu nilainya, dan itu diimplementasikan lewat program-program konkret ke masyarakat. Ada namanya Corporate Social Responsibility. Itu kan bagus ya, bagaimana kita bikin sekolah, bagaimana kita bikin lingkungan yang ramah gitu, yang Sekompleks itu. ya di Astra kan punya 4 pilar itu. Nah, kita ngejalanin dan kemudian kita edukasi orang gitu. Kita edukasi pemerintah daerah, kita edukasi masyarakat terutama yang paling penting stakeholdernya. Itu kan menarik. Edukasinya gimana Om? Misalnya ya sebagai contoh, kita punya satu site di perusahaan itu, masyarakatnya itu suka ini apa namanya, membiarkan pantainya itu kena Kotor gitu, apa? abrasi. Oh, Begitu. abrasi. Itu kan Iya. membahayakan mereka juga gitu. Kalau nggak ini ya nggak Kalau disadarin ya. kalau nggak kita nggak kasih tahu dampaknya buat mereka, abrasi seperti apa. Kita ajak mereka untuk nanam mangrove gitu. Dengan menjelaskan tujuannya Dengan apa. menjelaskan seperti itu. Itu awalnya ada penolakan nggak Om? Kalau biasa ya, namanya ide-ide baru tuh ada orang yang nerima, ada juga yang oke gitu. Biasa aja itu sih, biasa. Karena itu justru itu perannya kita sebagai public relation itu
mesti mengedukasi mereka, menyampaikan mereka dengan bahasa yang pas, dengan waktu yang tepat gitu kan, kata-katanya juga yang bagus gitu. Berarti hal itu yang membuat Om tertarik Iya, gitu di tertarik. dunia PR gitu. Iya. Wah, itu seru sih. Jadi bagi yang orang lapangan gitu kan yang merasa Oh iya, seru. zamannya orang lapangan itu langsung turun ke lapangan gitu kan, yang nggak suka kerja di balik meja atau belum apa. lagi ini Gimana, loh, Om? Mas saya. Salah satu programnya itu kan peningkatan ekonomi masyarakat. Iya, jadi ya ekonomi. Jadi kesehatan, lingkungan, pendidikan sama ekonomi. Ekonomi itu peningkatan penghasilan masyarakat. Kita bilangnya di perusahaan saya income generating activity. Itu banyak kasus, banyak fakta, banyak data yang kita temukan. Orang itu dari yang tadinya transmigran yang serba ketertinggalan gitu ya ekonominya, terus kemudian tumbuh menjadi petani sukses gitu. Karena Itu edukasi tadi karena tuh. edukasi, dikasih tahu buat budidaya yang bagus tuh ini deh gitu, caranya seperti ini dong. Nggak cuma diajarin, difasilitasi juga dengan bantuan yang macam-macam gitu. Nah, kalau yang aku tangkap kan itu apa ya, normatif ya Om. Maksudnya dari Astra emang udah ada Iya. normatif seperti itu kan. Tapi kalau misalkan ada nggak explore dari Om sendiri yang bikin, wah ini menarik nih, akhirnya bisa ngejalanin misalkan hobinya atau Iya, iya, apa, oke. mungkin traveling Iya, atau iya. gimana gitu. Nah, Gitu, menarik ini pertanyaannya. Jadi biasa aja. Biasa aja ya. Kepo doang Om. Jadi kebetulan domain kerjaan itu kan yang untuk ke masyarakat itu kan di bagian CSR namanya ya. Jadi saya tidak banyak bermain di situ. Jadi kalau ditanya ide-ide di situ, boleh saya bilang nggak ada saya. Saya memang bukan lebih lain di sana. Tapi balik lagi tuh, saya punya kesukaan dengan tulis menulis, saya kesukaan dengan sharing gagasan gitu. Jadi beberapa ide yang saya jalankan ke teman-teman itu, saya membuka diri ke teman-teman saya di lapangan, di kebun dan sebagainya itu untuk sharing menulis gitu. Jadi sharing menulis, dan ini rupanya banyak dapat respon juga. Jadi ada. Dulu. Siap. Terkait sama menulis, bikin buku kan? Iya, Bukunya harus apa? dong. Bukunya apa? Oh, bukunya nanti pada baca ya. Judulnya vaksin. Vaksin. Tapi ada anak kalimatnya nih, anak judulnya. Subjudulnya berasik-asik dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi Ada tulisan happy terus. sakit-sakit dahulu. Nggak ada, justru nggak ada. saya mengoreksi. Kirain. Justru saya mengoreksi itu, bukan mengoreksi sebetulnya. Menggunakan peribahasa yang lama itu yang kita kenal, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, saya ubah menjadi berasik-asik dahulu, bersenang-senang kemudian. Lebih modern gitu. Karena menurut saya ya, dan saya meyakini dan saya terapin itu, untuk senang-senang, untuk sukses, untuk bahagia, untuk macam-macam itu nggak perlu sakit-sakit kok. Gitu, nggak perlu menderita. Jadi nggak perlu menderita. Nah, Apalagi pas konteksnya lagi pandemi begitu. iya. Nah, nanti konteksnya pandemi Beda lagi. mesti lihat isinya seperti apa. Ini buku gratis loh. Nanti ada waktunya, ada momennya kita kasih ke deskripsi atau nanti mau Siap. jelasin lagi. Kita bisa collapse lagi kan untuk ngebahas buku. Iya. Bukunya sih Perlu lihat seminar. dari apa covernya menarik gitu. Pas awal baca, vaksin apa nih maksudnya udah keluar vaksin atau gimana gitu kan, ternyata istilah yang lainnya Iya. menjelaskan Ada hal berbeda dan subjudulnya itu ya. bermanfaat. Sebenarnya ini bagian teasernya yang masih secara rahasia kan. Apa kok? Aku kan orangnya suka ngebocorin ya. Siap. Dan di situ yang menarik, yang apa Om komen ya apa? Ya, yang memberi, ya, banyak yang kepo maksudnya ya, dari buku itu maksudnya. yang ngasih masukan yang Kata pengantar. kata Kata pengantar, pengantar. kata Siap. pengantar. Ya, kata pengantarnya gini. Sedikit bocoran tentang buku itu kan sebetulnya dibocorin yaitu tadi bahwa kalau kita mau sukses, kita mau jadi bahagia gitu ya. Jadi kategori sukses itu bahagia, terus kemudian memiliki karir yang menyenangkan, berguna bagi orang lain dan sebagainya, itu tidak perlu, menurut saya tidak perlu dengan susah-susah, tidak perlu dengan sakit-sakit gitu. Kenapa bisa gitu? Itu bisa dilakukan ketika kita berkeluarga gitu. Berkeluarga itu kan seru ya, menurut saya loh. Dan setiap orang rasanya kalau sudah menikah ya harusnya suka lah, harusnya happy gitu. Jadi kira-kira hubungannya itu begini. Kalau kita menikah, kita berkeluarga, kita menjalankan berkeluarga itu dengan benar, itu jadi energi yang sangat positif untuk macam-macam, karir kita, kebahagiaan kita dan lain-lain. ngaruh ya Om ya?
Pengaruh, sangat pengaruh. Nah, sosok orang, kalau tadi kan kata pengantar kan, sosok orang yang saya lihat cocok dengan seperti itu tuh Bang Sandiaga Uno. Kenapa beliau? Jadi saya lihat dia sukses kan, pengusaha, calon wakil presiden tempo hari. Kemudian, ya hartanya kita tahu lah ya, seperti apa perusahaan Tapi kayak merasa gimana. kayak nggak punya harta aja. No dong. itu dia yang Ngomongnya menarik. aja Jadi dong. dan sosok dia karakternya itu mirip sekali dengan uraian yang ada dalam buku saya itu. Jadi karena itu saya minta berharap betul dia mau menuliskan kata pengantar gitu. Saya sempat hopeless waktu itu, Mas Osa. Wah sibuk dia kan, main sepeda, lari dan sebagainya gitu kan. Wah nih kayaknya nggak bisa dia dapat, udah deh jangan dia deh. Tapi alhamdulillah ya karena mungkin ya mudah-mudahan karena niat baiknya gitu ya, direspon sama dia gitu. Serius, Om? Dia oke, dia mau gitu, dia mau menulis kata pengantar gitu. Terus Om itu gimana? Nah, ya jadi- sampai beliau bisa ngasih kata pengantar tuh. Iya, karena saya pikir kata pengantar harus ditulis oleh orang yang sangat cocok. Ya, saya minta beliau bersedia. Ya kemudian menulis lah kata pengantar itu dan saya tulis kata pengantar. Mungkin karena beliau juga tahu apa Om narasi kan ngasih ini dulu kan penjelasan. Iya, juga iya kan, dong, beliau. iya pasti cerita. Wah itu berarti menarik banget Om bukunya Ya, Om. mudah-mudahan bermanfaat. Yang Sampai penting itu beliau aja. mau ngasih Iya. apa kata pengantar di situ kan. Iya. Wah sun ya nanti Ya. ya. harus ditunggu nih. Dan judul kata pengantar dia tuh gini. Kira-kira gini, kira-kira ya. Jadi nanti harus dilihat lagi pastinya. Biar penasaran teman-teman. Siap. Keluarga itu adalah mempunyai energi yang luar biasa, yang amazing. Menurut beliau seperti itu. Jadi kalau kita lihat keberhasilannya dia seperti ini sekarang itu sebagian lepas, besar itu dipengaruhi sama momen dimana setelah dia menikah, gitu, berkeluarga, dan kemudian pasangannya itu menjadi sebuah kekuatan yang mendorong dia untuk terus maju gitu. Berarti apa yang waktu itu juga ada cerita kan yang beliau ngejual cincin emas. Oh iya. Itu Baca juga ya. Itu baca. Kan Jadi cerita dia, kemana-mana. oh iya betul. Inspirasi juga. Dia itu. setelah jatuh bareng-bareng kan di PHK kan, pulang, bayangin lu. Sosok seorang istri juga berarti ya. Iya dia Kuatin. pulang tinggal di tempat keluarganya kan, Iya, gitu. Anak udah menikah, udah punya anak, tapi numpang lagi bareng orang tua. Jadi dari bawah lagi nggak ada modal, dijual cincin istrinya. Jadi saya mau bilang segala hal yang kita alami dalam hidup ini kita bisa terjemahkan dengan enak, dengan menyenangkan dalam konteks keluarga. Dan seharusnya seperti itu. Pasangan tuh harus memberikan energi yang sama-sama positif, gitu. Jadi, nah itu yang mendorong kemudian keluarga itu mendapatkan kesenangan berikutnya. Kira-kira isinya begitu bocoran buku ya. Om mau tanya Ya. Om. Ini balik lagi ke profesi Om ya sebagai Oke. PR ya. Dia menarik sih gitu karena beliau ini kan Om sempat magang gitu di perusahaan. Melamar bukan masuk gitu. Jadi kalau kata istilah teman saya tuh terdampar sementara Om. Terdampar sementara. Tapi asik ya, jadi kemudian kita kenalan. sebenarnya Om nggak ada alasan saya tuh nggak betah di situ. Saya bahagia Om. Cuman Iya. memang hati nurani lah gitu maksudnya. Ya kita sempat Tapi ternyata kan alhamdulillah komitmen itu lebih bisa dikalahkan sama silaturahim Iya, kayak benar. gini-gini. Kita kan bisa ngobrol. Karena menjadi dengan kenalan aja. kan. Beliau nih lihat dari gayanya, rambutnya, dari penampilan ini menggambarkan. Kacau ya? Enggak Om, serius. Iya. Orang tuh menggambarkan personality gitu jadi. Oh, psikolog sih ya? Enggak juga. Enggak juga sotoy aja. Enggak, karena udah sering ketemu gitu kan. Iya. Dari bawah emang pembawaannya begini, kalau di kantor tuh asik begini gitu. Dan ini kan sebetulnya juga ada tim yang lainnya, ini ada Mas Jo. Nah ini rekan-rekan juga nih yang alhamdulillah mau mampir di sini main untuk sharing-sharing gitu. Silaturahmi. Agak pemalu ya. Ternyata agak pemalu ya. Padahal di luar tuh Bersembunyi. liar loh sebenarnya. Sebenarnya liar loh itu. Lihat tuh, senyumnya kok malu-malu ya Om. Padahal teman lapangan dulu Iya, ya. orang lapangan. Kalau udah di lapangan tuh, aduh, luar biasa. Udah kasih kode-kode mata loh.
Gak bisa. Di konten ini gak bisa dilarang-larang. Ini konten saya. Expose saja. Tapi ditunggu ya. Ini dari kakak-kakak ini ya, kakak ya. Kakak ini ada program Konten juga ya? Respondennya apa? Ada Komen. program menarik. Oh, ya. siap. Insya Allah mudah-mudahan kita adakan gitu. Yang satu suka ngopi, yang satu suka jalan gitu kan. Udah jauh lah. Sepedahan ya? Dia suka sepedahan ya? Kakak ya? Oh, akhir-akhir ini. Berarti ikut-ikutan juga ya? Bapak baru. Mudah-mudahan saya selalu ya Bapak. Yang lucu. Punya bayi. Anaknya sering dibully om. Itu anaknya kalau ngeliat tuh. Kita balik Lucu lagi ya, ke pinter-pinter ya anaknya. Parah, Mas. Senang saya kalau ngeliat anak-anak temen. Iya, aduh, sebenarnya nggak ada alasan itu dia makanya. Kenapa menurut Ogut ini PR ini menarik dan menginspirasi, maksudnya dari tokonya atau profesinya gitu. Iya. Itu yang Ogut bilang, jadi nggak ada alasan Ogut tuh nggak betah atau Betul. nggak bahagia, cuman karena memang beda apa nuansanya atau gimana kan. Emang nggak bisa diatur aja sebenarnya. Orang nggak bisa diatur aja. Sempat ini ya. Sempat Wah, apa namanya? bergejolak gitu. Nah itu yang bikin menarik tuh apa ya? Dan kita harus melatih komunikasi dan persuasi ke orang. Iya, Gitu iya. kan. Sebenarnya sih menyambung tali silaturahim ya. Om. Iya. Iya dong. Nah, Kuncinya ini, itu. makanya Ogut melihat beliau ini mewakili profesi PR. Sebenarnya kalau di Astra tuh ada dua ya, Om. Ada internal, ada eksternal loh PR. Ya di mana-mana sih. Itu di mana tuh maksudnya, Om? Jadi kan, Orang kan- kita kan fungsinya memang kan sebagai penjembatan ya dari perusahaan ke. Jadi suara saya kalau lo ngomong perusahaan pelan gitu. Gimana, Om? Agak berat ya, Om? Serius maksudnya. Oh, enggak, Om, santai aja, Om. Jadi apa namanya, menjadi jembatan dari perusahaan ke publik. Publik itu masyarakat, pemerintah daerah, Itu efek politisi. eksternal. Nggak, itu Secara secara umum. secara apa namanya, General ya? general proses kerjanya. Tetapi edukasi itu tidak hanya untuk ke publik kan, keluar, harus juga ke dalam gitu. Makanya ada external communication, ada internal communication gitu. Nah, saya dipercaya bos untuk pegang yang eksternal ke publik. Mungkin karena dulu ini ya wartawan gitu kali ya, balik lagi kan. Oh, sering kayak gitu wartawan. Ya kalau salah satu stakeholdernya jurnalis, saya kalau ketemu ke lapangan itu ya mengedukasi masyarakat melalui jurnalis itu. Berarti gaya tuh ini ya, Nggak berubah ya? menggambarkan, Om. Mungkin kalau internal tuh mungkin lebih rapi atau gimana gitu nggak, Om? Sama tadi. Ya kalau kita diajarkan untuk ini, Mas Osa, diajarkan untuk lihat konteks. Jadi kalau misalkan sorry ya, lapangan. saya cerita sedikit balik lagi tentang Siap, wartawan itu. siap. Mulai dari presiden sampai ke pemulung itu kan narasumber ya. Iya, Ya benar. kita harus sesuaikan gitu. Ketemu presiden masa dengan gaya pemulung gitu kan. Jadi kita adaptif sekali. Jadi saya alhamdulillah mudah beradaptasi gitu. Kalau ketemu lagi ada pesta di Hotel Bintang 5 ya mesti sesuaikan gitu Iya. kan pakai. Ini beliau menyesuaikan karena kita sepantaran kan. Kita sepantaran kayaknya jadi menyesuaikan. Jadi Aha. gitu Mas Tasa. Gimana, Om? Harus adaptif. Jadi kalau ketemu ke Istana Negara ya jangan gitu kan, ada protokol juga. Iya Kita sih, sesuaikan benar, gitu. sesuaikan. Kalau lagi ketemu anak muda ya pura-pura muda. Sumuran. Sumuran. Apa jelita? Bener nggak? Apa udah lewat? Jelita, saya belum lah. Jelang 5 tahun, 50 tahun. Belum ya? Udah jelang banget tuh. Udah jelang banget ya? Gaya emang ada istilah tua itu pasti, muda itu pilihan. Bener nggak? Iya betul. Semangatnya harus tetap muda. Biar nggak kepo, saya tahun 72 Mas Osa. Kelahiran tahun 72. Jadi kalau masuk Kayak di kampus ini, Vespa saya, Om. Oh ya? Vespa. Nggak kelihatan, Om. Alhamdulillah. Luar biasa loh. 72. Ya, apa tim-timnya juga sangar-sangar, keren. Masih muda. Masih muda. Anaknya baru satu, masih kecil. Jadi jelang 50 tahun memang udah 40 berapa deh ya? 48 ya? 48. Kan 2020 kan? Gitu. Masih muda lah itu, Om. Udah ya? Iya dong. Belum pensiun soalnya. Iya. Masih kuliah kan anaknya. Anaknya masih kuliah. Om balik lagi Om ke Ya. PR, Om. Terus kalau apa tadi kan udah tuh yang menurut Om menarik di dunia PR kayak gitu-gitu, terus yang ngebuat Om Iya. akhirnya terjun di dunia itu karena idealisme Om atau apa, Iya. dan
Om suka menulis, akhirnya alhamdulillah sekarang menciptakan buku. Nggak lagu ya Om? Bukan, nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa Om. Ketawa ya fals. Banyak yang bisa nyiptain lagu tapi dia nggak bisa nyanyi. Oh, iya. Ya kan? Nyiptain buku kayak gitu. Terus kalau tantangan paling berat Om sebelum masuk ke dunia korporat itu kan Om harus Iya, ngejaga idealisme dan Betul. emang nggak bisa dipungkiri mungkin Om ya ada kayak titipan atau apa arahan Wah, itu. oke, saya cerita serunya. Gimana dong? Itu seru tuh. Jadi salah satu yang membuat saya pindah jadi jurnalis, berhenti adalah salah pekerjaan ya. Padahal Dari menikmati media. kan? Menikmati. Jadi nggak tahu ya, saya terlahir sebagai orang yang gampang merasa gitu. Jadi feelingnya tuh kuat menurut saya. Baper bukan? Bukan baper, maksudnya cepat menangkap ini psikologi orang seperti apa gitu. Peka ya, bahasa intinya peka. Tajam lah menurut saya gitu. Jadi waktu itu kejadiannya saya lagi meliput, saya kebetulan di hukum, ini apa namanya rubrik hukum, banyak kasus-kasus kriminal hukum saya nulisnya. Itu yang bikin saya agak kaget itu, saya tahu data-data tentang kasus korupsi pada waktu itu. Ini masih zaman Orde Baru saya. Kasus korupsi saya tahu ini bagaimana pelanggarannya dan sebagainya. Tapi kita tulis begadang-begadang gitu kan, wawancara ngejar narasumber habis-habisan gitu kan. Majalahnya beredar, medianya beredar gitu. Orang itu bebas gitu. Serius Om? Iya, orang itu bebas-bebas aja gitu. Nggak kena hukum gitu ya. Terus saya mulai Tokoh apa bukan Om? tokoh waktu itu tokoh besar. Dan saya lihat di depan mata saya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di publik, di TV gitu ya, di media dan sebagainya orang tampak bagus gitu ya, tampak bagus. Coba sekali-kali lihat di lapangan. Bisa jadi terbuka. Selama ini yang sebetulnya seperti apa. Ya saya kan di lapangan ya dilihat. Iya benar. Tahu betul jadi. Ya, kan jadi lapangan kayak gitu. gestur saya bisa tangkep, gerak tubuh dia, tatapan matanya saya bisa tangkep. Kita baca gitu, ini orang berbohong atau tidak dan sebagainya. Jadi sementara di publik dia dilulukan kayak gitu. Jadi saya mulai hopeless nih, wah kayaknya percuma saya nulis. Saya begadang-begadang, percuma mempertaruhkan risiko pada waktu itu ya, kan kesehatan dan sebagainya kan. Masuklah ke dunia korporasi gitu loh. Itu Saya yang- bilang waktu itu sama apa bahasa saya ketika ditanya Harde, kok mau sih pindah ya kira-kira gitu ya, jadi wartawan ke perusahaan. Jadi saya bilang daripada saya jualan informasi gitu ya, jualan apa istilahnya waktu itu ya, sensasi gitu ya, sensasi. Saya lebih baik jualan barang. Mobil waktu itu kan Apa di tuh? Astra ya, Oh, Astra. Jualan Kirain barang. Apa? Jualan komodit apa barang produk jadi saya jualan mobil. Oh awalnya nggak langsung di perkebunan Om? Enggak, jadi ke otomotif dulu, terus kemudian ada kebutuhan di lini bisnis yang lain, saya masuk ke agribisnis di perkebunan gitu. Jadi hal apa Om yang bikin menarik Om? Yang tantangan paling menarik yang bagi Om cerita tadi? Oh ya jadi ya itu ada pergolakan apa namanya emosi di saya itu, batin, sampai saya pikir wah ini kayaknya nggak berguna nih tulisan-tulisan yang saya buat pada waktu itu. Jadi hopeless juga waktu itu. Akhirnya pindah berhenti. Itu yang tantangan paling berat saya tuh. Jadi mulai saya beralih ke korporasi, ke Itu perusahaan. tahun berapa Om? 2002 Itu tadi ya? ya menjelang 2002, mungkin sekitar 2001. Waktu itu kasus-kasus korupsi tahu kan ya, besar-besar politisi Itu partai sebelumnya kuasa. pernah terjadi juga nggak apa langsung kayak gitu Om? Saya baru ngalamin tuh. Baru ngalamin? Yang paling berat. Jadi wah luar biasa, saya kesel betul sama. Artinya nggak ini ya, ternyata nggak berubah ya gitu ya. Oh. Yang kita nulis, kita teriak-teriak, kita mengkritik dan sebagainya itu tidak berubah gitu. Itu yang buat saya sih sangat memukul gitu. Udahlah saya jadi ini aja, jadi apa di perusahaan aja gitu. Terus kira-kira ada perbedaan nggak Om antara korporasi Oh iya sama. Ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Satu sisi tadi itu ya minimal dari soal waktu ya. Jadi waktu tuh kita memang dituntut 24 jam, siap sedia segala macam. Begitu masuk perusahaan udah tertib tuh. Tertib. Jadi masuk jam 7 gitu ya, berangkat jam 7 sampai jam 7.30, pulang jam 4 jam 5 gitu. Terus Ya, hari SOP-nya Minggu libur juga gitu kan. Iya, benar-benar. Lebih teratur karena balik lagi saya mendengarkan masukan dan harapan keluarga kan, istri bilang nih anak-anak butuh orang apa namanya didampingi dan sebagainya. Saya ikutin itu. Nah balik lagi soal buku tadi tuh,
Jadi saya nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang beban buat saya untuk pindah itu. Saya nikmatin aja karena ini toh buat anak, buat istri dan seterusnya gitu. Jadi asik-asik aja gitu. Sampai akhirnya terus ngikutin terus semua ada yang saya temui di lapangan gitu, tantangannya, terus kemudian cobaan-cobaannya. Saya ikutin semua, saya hadapi semua sampai akhirnya di titik seperti ini dan semuanya saya rasa asik semua gitu, menyenangkan semua. Gitu ya? Gitu. Alhamdulillah ya. Nah ini tadi kan Om menceritakan tentang ada keluarga dan sampai inspirasi siapa Pak Sandiaga Uno kan, jadi keluarga juga. Dan yang saya tahu juga emang beliau family man banget. Iya. Nah arti keluarga tuh bagi Om tuh apa sih? Iya, saya mengibaratkan tuh gini. Salah satu saya pernah yang menginspirasi buku ini tuh, saya waktu itu diminta sharing di kantor saya yang di Astra yang lama itu, dan di situ saya tercetus ide tuh. Jadi buat saya tuh berkeluarga ya, bukan keluarga ya, berkeluarga, menikah, berkeluarga, punya anak dan segala macam itu kayak kita tuh masuk ke atas gerbong rel kereta dan mengaktifkan lokomotifnya. Jadi udah tinggal jalanin aja tuh kereta lokomotif, udah ada relnya, sudah ada tujuannya. Oh gitu. Ya, jadi berkeluarga itu seperti itu. Jadi kita kayak diarahkan ke satu tujuan yang sudah jelas gitu. Tujuan yang sudah pasti. Jadi kita nggak pusing-pusing menikmati setiap hari dengan keluarga itu, dan kesenangan itu mengarahkan kita pada satu tujuan yang sudah jelas gitu. Gitu filosofinya seperti itu sederhananya. Kebayang ya? Jadi rel kereta. Kebayang banget. Jadi kalau orang menikah gitu kemudian mengikuti peraturan-peraturannya, mengikuti tuntunan-tuntunannya, terus kemudian berusaha untuk saling membahagiakan, terus saling mendukung satu sama lain. Itu mengarahkan kita untuk satu tujuan. Selama nggak keluar rel gitu kan, aman gitu ya sampai tujuan. Satu lagi, lokomotifnya mesti dihidupin. Nggak akan jalan tuh ke tujuan gitu. Kita seperti itu. Sudah ada relnya, jadi nggak usah pusing gitu loh. Kalau lokomotif tuh dari keluarga apa maksudnya? Belajar. Terus kemudian menempa diri itu ya. Itu. Jadi kita mengatasi tantangan itu mengaktifkan lokomotif itu. Mesinnya kita hidupin. Jadi jangan pasif juga. Ada tantangan, ada masalah, dihadapin gitu loh. Berarti terbuka juga ke anak, ke istri gitu ya? Iya dong, karena juga. Mereka penumpang juga di lokomotif itu. Sama seperti kita naik keretanya nggak kita jalanin, nggak kita libatkan mereka, benar. bisa jadi problem. Emang Gitu. harus saling ngisi ya Om ya? Keluarga itu ya? Iya, karena kan walaupun satu. perannya anak gitu kan, tapi anak juga ternyata bisa Iya. mengajarkan kita gitu kan. Iya, ada satu tulisan yang saya angkat dari isi ceramah ya, isi ceramahnya almarhum baru meninggal, udah 6 bulanan lalu sih meninggalnya. Kiai Haji Samiun Jazuli itu dulu guru ngaji saya juga. Dia cerita keluarga itu bahasa Arabnya itu usroh. Usroh itu artinya benteng. Jadi keluarga itu maksudnya benteng. Benteng buat siapa? Benteng buat masyarakat. Benteng buat masyarakat, benteng buat negara, gitu. Benteng buat negara juga buat bangsa dan seterusnya, gitu. Jadi kalau kita belajar dulu di kelas 2 SMA ya saya gitu ya. Ada keluarga itu namanya inti ya, inti masyarakat, inti. Ya, jadi ikatan sosial yang paling kecil itu keluarga. Keluarga sih. Jadi kalau itu karakter juga kan dari keluarga. Jadi kalau itu kuat, masyarakatnya kuat, negaranya kuat dan seterusnya. Jadi kenapa keluarga adalah bahasa Arab itu usroh ya, karena artinya benteng. Kalau itunya kuat, keluarganya kuat, bangsanya kuat. Di situ vaksin penting. Jadi kalau kita keluarganya sudah kuat gitu ya, masyarakatnya akan kuat gitu. Nah, kenapa inspirasi penting dari saya nangkapnya? Kenapa sih orang sekarang diajarin untuk balik ke keluarganya ketika pandemi ini? Jangan kemana-mana, kumpul keluarga gitu. Keluarga. Kenalin istri kamu, kenalin suami kamu, kenalin anak-anak kamu, gitu. Terus jujur sama mereka. Kalau di luar kamu jadi koruptor ya, di dalamnya kamu akan kelihatan sebagai koruptor, gitu loh. Berarti sebegitu besar ya arti keluarga yang jadi, mengaruhi kehidupan kita ya. Jadi bocor nih bukunya. Oh itu ada di buku? Iya, jadi ceritanya gitu. Menarik jadi banget berarti Om. Di bagian akhir teaser saya gagal nih kayaknya. Jadi yes, Om, ya. Aku pengen tanya lagi. Tadi kan sebegitu besar tuh peran atau
keluarga. arti keluarga bagi Om, dan ternyata sangat berpengaruh juga ya dalam Oh, iya. karir Om, profesi Om gitu. Sangat. Nah Om, aku pengen tanya, Hmm. sering cerita-cerita juga nggak ke istri tentang apa pekerjaan atau apa? Karena gini Om, Iya. ada beberapa Memisahkan ya? laki-laki gitu Iya. kan, ketika di rumah udah nggak menceritakan itu, Yap. tapi ada yang di rumah tuh malah mencurahkan itu buat Iya. sharing. Nah Om termasuk gimana Om? Saya termasuk yang sharing, Oh, yang gitu? menceritakan. Iya. Jadi saya punya istilah gini, tahu nggak istilah saya? Apa Om? Jadi konsultan paling baik di dunia ini, tahu nggak siapa? Pasangan. Jadi pasangan hidup itu konsultan. Ya, sorry ya, bukan Iya. bukan konsultan siapa. Jadi konsultan paling baik dalam hidup kita menurut saya itu adalah pasangan. Kenapa? Karena dia yang paling ngerti kita. Iya sih, benar, Keputusan yang kita ambil itu akan berdampak kepada dia. Maka di keputusan yang paling tulus, saran yang paling tulus itu dari keluarga. Kalau dia benar-benar menyayangi kita, gitu. Jadi saya terbuka sama mereka. Saya sama anak-anak saya cerita gitu, Iya. supaya mereka tahu juga gitu. Mereka juga terbiasa terbuka sama saya. Jadi bahasa saya itu gini. Tidak ada orang yang bisa kita percaya dengan setulus-tulusnya di dunia ini selain keluarga kita. Jadi kalau sama keluarga buka semua cerita. Iya. Kamu punya keluhan apa? Kamu punya mimpi apa? Kamu punya cita-cita apa? Cerita gitu. Gitu. Jadi kalau di luar masih kita mesti seleksi dulu nih orang tulus atau enggak gitu. Ini orang jujur apa enggak gitu. Di luar enggak boleh. Saya kayaknya teman-teman juga saya nggak tahu saya sesungguhnya seperti apa deh. Banyak yang saya nggak ceritakan juga, kecuali mereka tanya sama saya. Jadi kalau keluar saya nggak seember, kalau ke dalam saya cerita dulu. Anak-anak tuh tahu saya seperti apa, konyol-konyolnya gitu ya, Konteksnya gitu ya Om. lucu-lucunya pekerjaan saya gitu. Saya cerita semua. Mereka kenal kalau misalkan ketemu nih, misalnya anak-anak saya ketemu Om Wawan, tahu dia ceritanya Om Wawan. Om Jode tahu gitu karena saya cerita hari ini diskusi Itu sama kalau cerita ke istri itu Om sekedar cerita apa ada Oh. minta Saran. saran juga atau gimana Om? ya sebagian besar alhamdulillah saya sudah menyelesaikan di saya sendiri. Jadi biasanya saya sampaikan ke keluarga itu, ke istri maupun ke anak-anak dalam bentuk pelajaran. Jadi sudah intisari. Saya nyampaikan, saya pilih-pilih nggak semuanya saya ceritakan, yang penting-penting aja buat pengembangan dia gitu, buat pengembangan mereka. Jadi Menarik Om. saya sudah tahu sudah selesai. Misalkan ya saya komplain sama teman kerja misalnya gitu, oh gini. Tapi kemudian saya bilang sama dia, kamu nggak boleh gitu ya. Kita tuh kalau ini begini. Jadi memberikan sudut pandang gitu Om. Betul. Kalau kan mereka yang lucu nih ya, yang lucu juga nih, bukan yang menarik juga. Di buku itu saya tulis bagaimana pandemi ini kemudian membuat kita terbuka karena kita tahu anak kita di sekolah seperti apa, Oh iya benar sih Om iya kan? Istri kita di tempat kerjanya seperti apa, pasangan kita seperti apa di luar, semua jadi tahu. Saya tiap hari ngobrol by phone, rapat, meeting semua, mereka tahu bagaimana gaya saya. Ikut ngajarin Iya. Om. Iya, akhirnya mereka belajar juga, tahu juga kondisinya seperti apa. Nah, poinnya ya poin itu tadi, terbuka dan transparan terhadap apa yang kita jalani sehari-hari. Harus terbuka memang. Iya. Oh jadi Iya, jadi sharing juga ke istri. Sharing. Jadi sudah relatif sudah saya Dikemas gitu ya? udah Udah ada diseleksi, solusinya. sudah disterilisasi lah. Sudah saya packaging dan pilih-pilih mana yang perlu Mungkin mereka karena tahu. nggak mau ngebebanin istri juga, pikirannya apa gimana gitu ya? Ya alhamdulillah saya gini Mas Tosa, saya itu menurut saya ya itu tadi mau relax gitu loh, mau enak hidup itu, nggak ada beban. Jadi once saya cerita ke orang, Bener. sudah kelar di saya. Benar sih. Misalnya nih, saya dalam ekstrim sekali, saya kesal sama orang, itu nggak saya tumpahin ke orang, jadi Diolah dulu. sudah gitu. saya olah, oh insurnya gini, cepet, saya dari memutuskan hikmahnya cepet, dulu. ngapain pusing-pusing, Bener-bener sih. gitu ngapain pusing. Jadi misal ada orang yang sangat annoying saya Iya, gitu ya, ya udah gitu. Sebenarnya cerita dalam kondisi saya sudah baik gitu loh. Biar nggak emosi jatuhnya. Nggak emosi kan? dan sudah tahu poin penting yang harus mereka ambil tuh apa gitu. Gitu Mas Tosa. Terus kalau istri, kalau boleh tahu Om, ikut campur dalam profesi Om nggak atau Oh. ngasih saran gitu atau gimana gitu? Ya, gitu kayak tadi Mas Tosa. Jadi kalau saya misalkan contoh mau presentasi, mau jadi narasumber, mau Iya. ngajuin project atau apa, Jadi konsultan saya. Konsultan saya. Oh, konsultan. Saya tanya gimana? Bun, gini. Buku saya itu yang edit dia loh.
Jadi buku saya itu, semua ceritanya itu diedit sama istri saya. Oh ini nanti orang begini, nanti gitu-gitu. Maksud saya, jadi... Berarti nanti kalau opening gitu ya, ada istri juga sebelahnya. Satu lagi, yang ilustrasi gambarnya itu anak saya. Jadi ada gambar-gambar kartun yang ilustrasi dari buku itu tuh, anak saya yang nomor 3. Dia senang melukis, gambarnya bagus-bagus. Saya minta sama dia, Dek, bisa nggak bikin gambarnya ada satu cerita tentang orang yang saya coba dorong motivasinya supaya kembali ke keluarganya itu. Cerita tentang sepasang burung yang apa namanya, yang membutuhkan sayapnya gitu. Seekor burung yang membutuhkan sayap. Jadi suami istri itu kayak gitu. Kita harus ada kiri ada kanan sayap sepasang supaya kita bisa terbang tinggi ke tempat yang mau kita tuju. Terus suami istri kayak gitu. Saya minta bikin dia gambar burung. Nah, itu anaknya. Dia baru masuk kelas 1 SMP sekarang, Bisa gambar animasi lukis gitu? ya, Iya. Bukan animasi sih, dia lukisan biasa lukis, aja, cat dimasukin air ke situ, gitu. dicetak. Ya, saya scan gitu. Tapi bisa ya nangkep ya, mungkin karena sering sharing itu Iya, jadi saya tahu juga. gitu. Kadang kan anak kan bingung, maksudnya apa sih ya gitu kan, atau gimana gitu kan. Tapi paham ya langsung. Paham, saya kasih gambar. Terus ada cerita tentang macam-macam, ada ilustrasi sedikit sih dari sekian banyak yang dia lukis itu, ada 7 aja yang saya pilih untuk pemisah antara beberapa bab tertentu. Terus sama Jadi ini kok editornya istri saya, ilustrasinya saya. hemat budget kayak gitu. Bukan, saya konsisten dengan tema itu. Tapi di situ seru Om. Iya. Jadi ketika karya itu dijadi, di situ kan ada sumbangsi keluarga Iya, yang iya. full gitu kan. Saya Nggak cuma support doang. mau konsisten dengan yang saya bilang itu, Mas Sosa, bahwa bisa keluarga itu memang harus terlibat, mereka harus tahu semua yang kita kerjakan apa, yang kita cita-citakan apa gitu. Itu part. Tapi ada juga kayak misalnya anak saya nomor 1 tuh udah mulai dewasa kan, maksudnya udah mulai usia belasan gitu. Saya suruh kemarin saya minta bikin kata pengantar gitu ya, dia nggak mau. Malu ya. Nggak mau dia. Om, nah Ya. terkait sama kakak nih Om. Kan Oke. aku tadi dapat sedikit cerita. Iya. Doi kan orang dia orang istimewa Om, artinya doi itu. Oh, gimana tuh maksudnya? Iya maksudnya Spesial. aku dapat cerita itu sampai udah berdapat beasiswa ya Om ya. Oh, ininya kuliahnya masuknya. Iya, dia Ini, masuk jalur undangan maksudnya, Mas Nah, Sosa. ini kan apa ya? Iya, iya. Kalau menurut aku sih inspirasi juga nanti buat anak muda. Apakah ini ada peran Om sebagai ayah Oke. gitu kan untuk mensupport Wah, iya, iya. dari segi pendidikan gitu Wah, kan. Sampai dia kan ngikutin komunikasi juga ya Om. ya? Iya, akhirnya ngambil Nah, kuliahnya itu komunikasi. apakah Om mengarahkan atau memang selalu menceritakan faktor itu ngaruh nggak Om? Gini, saya baca-baca buku orang tua tuh, saya suka kutipannya dulu tuh. Tugas orang tua itu memberi teladan, bukan memaksakan. Jadi kita cuma memberi teladan, Mas Sosa. Jadi kita cuma memberi teladan, Mas Sosa. Saya memberi contoh gambaran dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sebagainya. Bahwa dia tertarik, alhamdulillah gitu. Kalau dia memilih yang lain, silakan. Jadi saya cuma menunjukkan aja seperti apa. Nah, kalau yang day to day itu intens membantu memilihkan sekolahnya di mana, terus kemudian kamu harus bagaimana dan bagaimana. Itu istri saya. Berarti Begitu. istri juga ikut serta itu juga ya buat menentukan anak. Sangat. Iya. Itu pasangan. Jadi nggak boleh lepas. Sempet dikasih pilihan nggak sih Om, anak nih kamu masuknya ini atau gini? Kalau dia nanya, dia kelihatan butuh konsultasi itu, kita kasih advice. Kayak misalnya sebelum dia masuk yang sekarang ambil komunikasi ya, dia suka psikologi katanya. Dia pengen jadi psikolog katanya, gitu si kakak ya nomor 1. Kok nggak masuk psikologi? Nggak ngerti. Kemudian ada hitung-hitungan. Ke mananya gitu ya? Iya, ada hitung-hitungan. Kita istri saya tuh kemudian membantu, kan ada probabilitas untuk masuk dan sebagainya ya. Saingannya kayak gimana gitu. Oh ini agak berat nih. Udah Kalau jalani sih, UI, Om, dia kalau waktu ngajar psikologi UI. Terus coba komunikasi aja. Masuk. Peribahasa itu Om. Buah tuh jatuhnya tuh nggak jauh dari pohonnya Om. Iya. Udah jalan hidupnya. Nah, kayaknya. tapi saya bukan komunikasi loh. Apa? Saya politik. Saya ilmu politik kuliahnya. Jadi tapi memang di FISIP itu ilmu sosial dan politik. Jadi salah satu fakultasnya ada yang jurusannya jurusan komunikasi. Saya justru belajar komunikasi itu setelah di dunia kerja. Maksudnya masuk ke jadi wartawan, terus kemudian jadi PR gitu. Iya, jadi gunanya kalau misalkan kalau menurut
Ogut pribadi gitu ya, kalau kita terbuka sama anak, akhirnya anak itu sendiri yang mendapatkan manfaat Om ya. Dengan dia mendapatkan beasiswa kayak gitu-gitu kan. Kebanggaannya itu ya anaknya sendiri yang merasakan, dan dia nggak ada rasa kekangan gitu ya Om ya. Kalau yang aku lihat kan dari cerita Om apa ya, open minded banget gitu ke anak terbuka. gitu, terus selalu sharing. Satu lagi ini Mas Toto. Gimana? Ya harus gini, kita kan nggak boleh ngejudge ya. Ini anak nakal, ini anak bohong dan sebagainya. Saya tetap mantau gitu. Ini kayak anak saya yang nomor 1 ya, handphonenya tuh passwordnya ditutup, nggak kasih tahu saya. Dikunci gitu. Ya, kunci. Jadi password. Gimana cara saya ngeceknya? Ya lewat akun-akun yang lain. Lewat pergaulannya, lihat ekspresi dia, gimana dia kalau lagi kayak gitu-gitu. Tetap harus ada kalaupun tertutup gitu ya. Kita harus berusaha untuk mencari gitu. Jangan ngejat juga ini anak begini begitu gitu. Gitu maksudnya. Harus gunanya apa Om cari tahu lingkungan? Bagaimanapun orang yang lebih, karena perempuan kali Om ya? Kayak Bukan. mas-mas kayak bapaknya. Nah, yang laki-laki juga saya gitu. Yang laki-laki juga saya gitu. Jadi gini, bagaimanapun jadi gini, ada tingkatannya kan. Tahu, terus kemudian saya lupa itu urutannya gimana tuh. Pokoknya terakhir tuh wise, bijaksana. Jadi itu ditentukan oleh jam terbang, usia juga gitu. Jadi kalau mereka mungkin tahu secara teori dan sebagainya, tapi mungkin mereka belum bijaksana. Kebijaksanaan itu ditentukan oleh orang tua yang. Jadi kita yang harus telaten menduga ini akan kemana impactnya, gitu. Ini akan kemana potensinya dan sebagainya. Itu perlu tetap Mas Sosa menjaga, karena mereka tanggung jawab kita bagaimanapun. Nggak boleh tuh. Jadi misalkan ya, saya kebetulan cukup ketat dengan agama gitu. Nggak boleh nih jadi liberal pemahamannya gitu. Iya benar sih. Nggak boleh nih, sorry saya agak disiplin, misalkan perempuan dia pakai jilbab gitu-gitu. Iya, itu kan nanti bapaknya yang Iya. kan. Jadi maksudnya saya memagari di situ. Tapi tetap diskusi, nggak judge, nggak perintah gitu. Ini inspirasi juga sih buat kita semua gitu kan. Mungkin pelajaran gimana cara mendidik anak seperti apa, dan komen sama dia punya profesi apa gitu. Om, terkait sama keluarga. Iya. Om kan di PR ini kan punya tim ya Om ya? Yes. Punya tim. Berapa Om tim? Untuk eksternal berarti Om ya? Eksternalnya ya. 3, 5, 6. 6. Nah itu Om anggap seperti keluarga juga Iya atau dong. gimana Om? Iya, jadi menyikapinya? tetap sebagai keluarga. Jadi kemarin hasil dari bos saya itu cerita menarik dia. Jadi dia habis ada training di kantor, dia cerita bahwa apa sih yang mau kamu kejar setelah di kerja ini, gitu kan. Intinya itu apakah kita berharap mereka setelah kerja ini jadi keluarga? Apakah kita memandang mereka ini keluarga atau teman kerja yang seperti biasa? Kesimpulannya harus dipandang sebagai keluarga. Gitu. Salah satu indikatornya itu setelah nanti pensiun, lulus, ini akan tetap terhubung nggak sih? Akan tetap happy nggak sih ngelihat kita sebagai orang yang mengarahkan, mendidik, membuat mereka lebih berkembang? Itu akan kelihatan setelah pensiun gitu. Jadi jadi harus kalau saya harus ditempatkan sebagai keluarga juga ya. dari keluarga. Nah kalau timnya sendiri gimana ya? Apakah Om juga menceritakan tentang keluarga pribadi Om gitu, buat sharing-sharing gitu, lucu-lucuan gitu? Saya kalau keluar balik lagi kayak tadi, persepsi orang beda-beda kan, saya tidak tahu. Nih, jadi kalau dia konsultasi, dia tanya, ngobrol sama saya, pasti saya ceritakan. Tapi saya bukan orang yang, dan begitu juga sebaliknya. Saya dudukin ya gini, cerita keluarga saya begini. Enggak. Jadi kira-kira siapa Om yang suka cerita tentang keluarganya Om, dari tim Om? Yang dia ada di sini aja Om. Nggak ada kebetulan. Nggak ada. Tapi menarik ya, kayak Mas Wawan tuh sering posting tentang. Mas Wawan? Iya, dia sering posting. Dia nggak ember sama keluarganya, nggak cerita gitu. Jadi posting apa kemarin Man? Bentar. Bagaimana anak harus dilatih menghadapi tantangan. Jadi bikin tenda kemarin kesusahan, di Facebook dia tulis. Jadi saya tahu cerita itu. Jadi coba deh sebentar deh. Sobat ke doi dulu. Gue pengen nanya nih beberapa hal. Itu cerita Bang. Kebetulan kan nih ada timnya nih.
ini Mas Wawan yang pakai masker ya, pakai topi kan Mas Jonathan. Beliau nih profesi juga PR di eksternal ya Om ya? Iya. Di eksternal. Pengen tanya nih, sosok seorang Wah, Om ternyata Agus itu testimonial. kayak gimana? Terus ketika lagi ada masalah, beliau nih perannya seperti apa sih? Coba dari siapa nih? Dari Mas Wawan dulu nih yang lebih Bener-bener on the spot ya. Iya, nggak apa-apa biarin dong. Iya. Ini konten kita. Oh iya ini nih, sorry. Oh begitu ya? Gimana? Kalau beliau itu Sosok pribadinya gitu. Bisa dibuka kali? Tenang ya? tidak ada masalahnya, tenang itu. Gitu ya? Emang gitu berarti ya? Gitu. Terus kalau dari penyelesaian masalah, apa ada hal yang paling berat? Terus beliau marah-marah nggak? Ya, kan saya lihat marah sih. Enggak ya? Nggak pernah? Serius? Masa sih? Gebrak meja atau apa? Banting pintu. Pernah? Nggak ada pintu di kantor. Nggak ada. Kalau Aha. dulu aja kita urus. Pernah nggak dalam satu situasi atau kondisi yang paling sulit gitu dan beliau ada ngasih masukan yang jadi pelajaran buat Mas Jo sama Mas Wawan? Sering ya? Apa tuh? Coba contoh satu aja. Itu tentunya kalau kita di PR kan, cara menangani krisis, cara kita engage sama teman-teman media. Ya beliau ini karena dia pelaku lapangan, jadi belum terbaik lah. Ini saya baru dalam video komunikasi, maksudnya langsung dapat contoh ya. Ini headline-nya Kasusnya apa tuh kira-kira? Pernah nggak? Apa ya? Tapi penasaran kasus. Kalau PR kan kasus lapangan kita ya. Kita terlalu sering kena kasus ya, yang umum aja. Ada lah, tapi kayaknya kasusnya tidak perlu diumbar. Komunikasi ya paling ya, ada kaitannya sama komunikasi kayak gitu. Tahu ada kasusnya. Enggak maksudnya kan terkait sama komunikasi biasanya apa kayak gitu kan. Tapi beliau tuh memang ini ya solutif juga ya. Jadi panutan gitu-gitu juga. Butejo dong, Butejo. Solutif Butejo. Bahasanya kayak ketinggian kayaknya. Tapi di Mas Jo sama Mas Wawan ini juga inspirator gue juga sebenarnya pribadi. Pengen tadi ngobrol berempat tentang PR. Akhirnya dipaksakan ya masuk juga. Karena harga mereka ternyata lebih mahal. Jadi saya tidak mampu membayarnya. Jadi ya udahlah kita sharing aja. Mungkin nanti next insya Allah ada program lain yang lebih menarik, kita bisa kerjasama lagi ya Mas Wawan, Mas Jo. Terima kasih banyak. Kita balik lagi ke Om. Siap. Oh, tadi kan udah banyak banget yang kita bahas sampai alhamdulillah dapat testimoni langsung dari timnya gitu kan. Iya, sampai haus mereka ya. Luar biasa. Ternyata masuk frame. Antara Jebak kaget sama ya. produser Mas ya. Mau nggak mau. Bridgingnya dia supaya masuk ke situ, ya kan? Pancing kita. Iya. Hadir di sini buat apa? Ya kan? Sebelum makan harus Digali ya. digali dulu. Inspirasinya. Sayang Om udah Iya, pakai pasti kan ada watermarknya. Oh iya juga. betul. Jadi- Kantor ya? Iya. Siap. Oke, balik lagi Om. Siap. Tadi kan udah banyak banget yang dibahas alhamdulillah. Menurut Pak Bud pribadi dan mudah-mudahan bagi Iya. Humanity. Ini fanbase Oh Humanity. gitu. Oh mantap banget. Itu menginspirasi dan beliau alhamdulillah mudah-mudahan bisa mewakili dari profesi PR gitu kan, public relation untuk menjelaskan betapa menariknya gitu kan profesi tersebut. Karena kan sebenarnya di korporasi itu kan orang mungkin taunya humas ya Om. Beda Iya nggak sih? iya. Bahasa Indonesianya Bahasa public Indonesia. relation, humas, Humas hubungan ya. masyarakat. Ternyata sama ya. Sama. Kan orang waktu Ogut berkecimpung di dunia itu apa itu gitu. Iya, Sama iya. humas beda Makhluk nggak sih, baru gitu dia. kan. Apa itu apalagi kurel kan bahasanya. Apa itu gitu kan. Iya. Tapi ternyata sangat menarik gitu. Dan Menarik. bagi anak-anak komunikasi nanti ke depannya bila mau berkecimpung di profesi jangan bingung. Coba cari PR tugasnya apa, job Iya. desk-nya kayak gitu-gitu dan memang itu harus pembawaan ya Om ya. Iya. Nggak bisa dibohongin Om ya. Betul. Harus humble ketemu orang. Seru Iya. sih, bener.
harus tahu tempat ngopi yang enak, ya bener gak? Iya. Harus tahu tempat ngopi yang enak, terus nongkrongan yang wah. Ini biasanya wartawan nongkrong di mana nih, gitu kan? Nongkrong nggak kita ngopi bareng. Sampai waktu itu sempat ditawarin main aja ke warung kopi saya kayak gitu-gitu kan. Saya biasa nginep di situ, waduh, nggak balik-balik ke Jakarta gitu. Dan begitu banyak lah menariknya dan alhamdulillah memang setiap profesi itu yang Ogut pernah wawancarain atau ngobrol ngopi bareng kayak gini, peran keluarga tuh sangat Cocok lah ya dengan yang saya bilang vital ya. ya Om, sangat signifikan Iya. untuk Krusial. support gitu kan Om ke depannya, Iya. berkarir, berkarya gitu Om ya. Sampai alhamdulillah ternyata buku itu tercipta dari peran besar keluarga juga ya Om. Iya. Ini aduh, Om kapan sih Om belum tahu ya? Launchingnya belum tahu ya? Masih dirahasiakan. Oh, masih ada. Tapi udah ditongolin itu bukunya Om. Iya dong, kan harus begitu tekniknya. cek Jadi, ombak dulu ya, Om. ya saya memadukan pokoknya ilmu politik. Saya karena kuliah ilmu politik. Kemudian saya memadukan ilmu marketing saya, ekonomi saya, gitu, sama ilmu agama. Jadi itu wujudnya bisa kelihatan di situ. Tapi bahasanya nggak formal kan? Om? Enggak, santai betul. Oh, Jadi ini ringan, sangat ringan. Gitu. ngobrol aja udah asik gitu kan, apalagi nanti ini. Tapi nanti kayaknya Om Husni juga akan Siap. bikin visualnya juga Om ya? Iya, Untuk harus dong. menceritakan. Biasanya kan orang lebih suka ngeliat visual gitu. Iya, syukur-syukur bisa sampai sana. Bener-bener. Terus sama ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dapur Betawi gitu Oh, kan, iya. yang udah mempersilahkan kita Ngobrol-ngobrol ya. ngobrol di sini. Ambience menarik kan ya maksud Waduh. saya. Udah gabus Ini pucung. rantangnya ada makanannya nggak ya? Jajan masih ada rantang, masih ada makanannya. Nanti lihat ya menunya ya. Nanti kita hadirkan. Kita kan juga mau makan di sini nih. Penasaran gitu kan. Masa kita ngobrol di sini kita nggak Nggak nyoba ya. makanannya gitu kan. Nanti kita makan bareng sama Om Husni. Menu-menu apa aja sih menarik di sini gitu ya. Iya. Untuk terima kasih saya untuk siapa? Mas Harno. Mas Harno. Mas Harno, Pak Harno lah panggilnya. Iya. Pak Harno yang udah mempersilahkan gitu kan tempatnya. Nanti menu apa best seller di sini yang terbaik apa dan yang enak apa harus dicoba sih. Nanti lihat. Tagline-nya Mas Apa? Salsa di sini makanan terlangka di dunia. Wah, jadi motonya makanan terlangka di dunia. Jadi harus cari di sini karena langka. Asal Itu Betawi. spotnya ada sampai ada bas betot segala apa. Ya kan ada Ambience-nya foto-foto. dapet ya? Iya, parah banget sih. Ondel-ondel. Menarik. Tempat makannya juga Iya. Betawi banget gitu. Makan sini berasa ada mandra Lagi yang di- di atas tuh. Enggak lah, bercanda. Sama Bang Benyamin. Iya, Benyamin. Wah, ngeri banget tuh. Udah Meninggal. Ngeri banget kayak gitu. Oh, dulu sering lewat sini dia. Gitu ya. Karena kan rumahnya di Cinere sana, kemudian dia punya radio, Benz radio di belakang Oh, situ. rumahnya gede banget tuh. Iya, lewat sini. Sering lewat sini. Idola. Yes. Terakhir, Ya. pesan buat Wah. pertama untuk Apa ya? apa ya, secara buat humanity secara umum dan sama adik-adik ya panggil ya, yang lagi berkecimpung di dunia PR. komunikasi gitu kan dan mau dunia PR. Iya, PR. Apa sih Om yang paling penting gitu? Oh, oke. Ya jadi saya pernah nulis buku juga, judulnya Reputasi yang Berkarakter. Jadi bukunya judulnya seperti itu. Karena kan PR itu kan kerjanya kan ujungnya ke reputasi ya. Bagaimana Mau dong, kita? Om, bukunya, Om. Iya, boleh. Mumpung di sini. Reputasi. Jadi PR itu harus membangun reputasi, menjaga reputasi supaya baik dan Iya, sebagainya. iya. Perusahaan reputasinya harus baik dan sebagainya. Tapi reputasi itu akan sulit dicapai, akan kosong gitu ya, akan istilahnya rentan rusak. Kalau pelaku-pelakunya mereka yang bergerak di bidang PR itu tidak punya karakter yang sama seperti reputasi yang mau dibangun. Gitu. Jadi kalau kita bilang perusahaan kita ini adalah perusahaan yang jujur. Kalau andanya tidak jujur, Sulit ya. Om. akan sulit. Gitu. Jadi harus punya karakternya sendiri. Gitu. Nah itulah yang menarik menjadi seorang PR. Kita dibentuk untuk menjadi orang yang baik. Gitu. Kalau menurut saya sih setiap orang harus jadi orang baik. Seharusnya. Ya. Artinya dia pencarian diri dia, kemudian hidup dia dan sebagainya, kemudian membuat dia pada akhirnya nanti jadi orang baik, orang yang bermanfaat
Gitu. Dan itu yang secara tidak langsung juga dibentuk lewat profesi ini. Lewat profesi sebagai public relation. Jadi kemarin saya sempat tanya juga tuh Mas Tosa, apa sih nasihatnya buat teman-teman komunikasi gitu ya. Terus saya bilang, sudah benar pilihan jadi teman di komunikasi. Kenapa? Karena itu akan membentuk kita. Ketika kita berinteraksi sama orang, kayak saya ketemu Mas Tosa nih, ini ada energi kan? Iya benar. Saya dapat energi, Mas Tosa dapat energi. Sama gitu, saya ketemu siapa gitu akan dapat energi. Seperti itu. Ini itu membentuk kita. Gitu. Menjadi orang yang kita impikan gitu loh. Gitu. Jadi gitu sih, udah bener ilmu komunikasi bagus, bener tinggal ya, di tempat itu. Tepat, tinggal mungkin link juga ya Om ya. Iya, pasti. Kan karena menjalin Kalau komunikasi. strateginya kemudian yaitu belajar, terus menjaga relasi dan sebagainya, itu tips strateginya tuh sana. Gue sih pernah ditunjukin tuh kartu nama gini. Masih saya simpen ya? Iya, masih disimpan. Itu kan bentuk apresiasi sebenarnya, Iya. respect gitu maksudnya. Orang udah ngasih kartu nama, kadang kan Iya. orang buang aja atau Betul. gimana kan. Tapi agak old school juga sih. Wah, hard copy ya. Kopi simpen gitu kan. Tapi nggak pusing tuh kalau handphone hilang Mas Tosa. Iya sih benar sih. Tapi sekarang udah ada Google ya, udah ada Google Gmail, udah bisa nyambung. Nah itu bentuk respect juga. Tadi kan keluarga, terus menjalin komunikasi. Ternyata beliau profesinya komunikasi juga, di keluarga pun juga harus menjalin komunikasi yang Iya, baik. iya. Karena untuk berkarir itu juga mempengaruhi Om. Iya. Untuk jadi Sangat. Sampai terbukti akhirnya kan Om sekarang punya tim gitu ya. Iya. Alhamdulillah percaya sama timnya juga, tadi udah sempat bicara kayak gitu kan. Terima kasih banyak Om Sama-sama Mas Tosa. ilmunya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa terus harus loh. sinergi Om ya. Jangan putus silaturahminya kan. Nanti kan kita kan mau turun ke kampus ya Om. Oke. Nah Om nanti Siap. sharing-sharing ya Om ya. Boleh. Dengan senang hati. Aduh, seru banget ya. Siap. Pengalaman yang harus dilakukan apa, seperti apa, bagaimana, kayak gitu-gitu. Tungguin aja programnya di tahun 2021. Mudah-mudahan semua sehat semua, Amin. baik semua, kembali lagi bukan new normal ya, tapi benar normal gitu kan, sehat. Nggak ada, ya ini cobaan aja lah ya Om. Betul. Kayak gitu, ternyata kan sekarang belajar nih, Betul. harus pakai Zoom apa, kayak gitu-gitu. Betul. Terima kasih banyak Sama-sama, Om Husni, Mas Tosa. sehat selalu, berkah Mas Tosa, selalu. Ini luar biasa. sangat menginspirasi. Iya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.